love you for infinity. 'Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Baik, saya di sini akan menjelaskan dari arti kebenaran. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Ada juga pengertian kebenaran yang lain, yaitu kebenaran adalah lawan dari kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan yang tidak sesuai. Misalnya, roda sebuah mobil berbentuk segitiga. Kenyataannya bentuk roda adalah bundar. Karena pengetahuan tidak sesuai dengan objek, maka dianggap keliru. Namun saat dinyatakan bentuk roda adalah bundar dan terjadi kesesuaian, maka pernyataan dianggap benar. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang sesuai dengan objek, yakni pengetahuan yang objektif. Karena suatu objek memiliki banyak aspek, maka sulit untuk mencakup keseluruhan aspek atau mencoba meliputi seluruh kebenaran dari objek tersebut. Pernyataan tentang kebenaran banyak diperdebatkan oleh teologiwan, filsuf, dan ahli logika. Salah satu cara sederhana untuk mempelajari suatu subjek adalah menentukan segala sesuatu yang bisa benar atau salah, termasuk pernyataan proposisi, kepercayaan, kalimat, dan pemikiran. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berusaha untuk menemukan kebenaran dalam hidupnya, agar dirinya dapat diterima di lingkungan tempat mereka melakukan kegiatan sosial. Ada berbagai cara untuk memperoleh kebenaran, diantaranya yaitu dengan menggunakan rasio, seperti pada rasionalis, atau bahkan melalui pengalaman hidup mereka. Kemudian, rasio yang dipilih akan ditunjuk sebagai teori kebenaran di masa lalu. Pengalaman yang telah dialami oleh manusia menciptakan sebuah prinsip yang kadang melebihi nalar pada umumnya, sehingga kejadian yang dialami tersebut dapat diartikan berbeda bagi setiap individu. Tingkat pengetahuan setiap individu akan menghasilkan tingkat kebenaran yang berbeda bagi individu yang satu dengan yang lainnya. Dalam mengetahui kebenaran merupakan struktur terendah, dan pengetahuan serta intuitif adalah merupakan struktur tertingginya. Saat mencapai tingkat pengetahuan rasional ilmiah, manusia dapat melakukan penataan pada ilmu pengetahuannya agar lebih terstruktur dengan baik. Teori tentang kebenaran menurut ilmu filsafat yaitu arti dari kebenaran sangat bergantung pada sudut pandang filosofis dan teoritis yang menjadi dasarnya. Teori atau diperlukan dalam menguji sebuah kebenaran yang berguna sebagai penunjuk jalan bagi yang mengujinya. Adapun pendapat 5 teori menurut filsafat. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori kebenaran, di mana yang pertama saya akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan kebenaran. Maksud dari hidup, seperti yang kita ketahui bahwa maksud dari hidup ini adalah selama ini untuk mencari kebenaran, di mana tentang kebenaran ini seorang ilmuwan filosof berkata, yaitu Plato. Ia berkata, apakah yang dimaksud dengan kebenaran itu atau pada waktu yang tak bersamaan, bahkan jauh belakangan, Bradley juga menjawab bahwa kebenaran itu adalah kenyataan, tetapi bukanlah kenyataan yang selalu ada atau yang selalu terjadi. Kenyataan yang terjadi bisa saja berbentuk ketidakbenaran atau keburukan. Jadi, terdapat dua pengertian dari kebenaran. Yang pertama yaitu kebenaran berarti nyata atau yang terjadinya sesuatu di suatu pihak, dan kebenaran juga memiliki atau lawan kata dari keburukan atau ketidakbenaran, seperti yang disampaikan oleh Syafi'i. Dalam bahasa ini, makna kebenaran dibatasi pada kekhusukan makna, di mana makna itu merupakan kebenaran ilmuwan atau ilmiah. Kebenaran ini mutlak dan tidak sama ataupun langgeng, melainkan bersifat nisbi atau relatif, sementara dan juga hanya merupakan pendekatan semata. Selain itu juga, kebenaran intelektual yang ada pada ilmu bukanlah suatu efek dari keterlibatan ilmu dengan bidang-bidang kehidupan, dan tetapi juga kebenaran merupakan ciri asli dari ilmu itu sendiri. Dengan demikian,
Maka, pengabdian ilmu secara netral tak bermuara atau tak dapat melunturkan pengertian dari kebenaran, sehingga ilmu terpaksa menjadi steril. Uraian keilmuan tentang masyarakat sudah semestinya harus diperkuat oleh kesadaran terhadap berakarnya kebenaran. Selain itu juga selaras dengan Puja Winatya bahwa yang mengatakan persesuaian antara pengetahuan dan objeknya itulah yang disebut sebagai kebenaran. Sedangkan artinya pengetahuan itu harus dengan aspek atau objek yang diketahui. Jadi pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang bersifat objektif. Meskipun demikian, apa yang dewasa kita pegang sebagai kebenaran mungkin suatu saat akan hanya sebagai pendekatan kasar saja dari suatu kebenaran yang lebih jati lagi, dan kemudian seterusnya. Hal ini tidak bisa dilepas dengan keberadaan manusia yang transenden. Dengan kata lain bahwa keresahan ilmu bertalian dengan hasrat yang terdapat dalam diri manusia. Selain itu juga dari sini terdapat petunjuk mengenai kebenaran yang transenden, yang artinya tidak henti. Kebenaran itu terdapat di luar jangkauan manusia, sehingga kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan juga objek, di mana bisa kita artikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan yang tidak sesuai. Roda sebuah mobil berbentuk segitiga. Kenyataannya bentuk roda adalah bundar karena pengetahuan tidak sesuai dengan objek yang dianggap keliru. Namun saat dinyatakan bentuk roda adalah bundar dan terjadi kesesuaian, maka pernyataan tersebut dianggap benar. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang sesuai dengan objek, yakni pengetahuan yang objektif, di mana karena suatu objek memiliki banyak aspek, maka sulit untuk mencakup keseluruhan aspek, yaitu mencoba meliputi seluruh kebenaran dari objek tersebut. Pernyataannya tentang kebenaran bahwa banyak diperdebatkan oleh para teologiwan, filsuf, dan juga ahli logika, di mana salah satu secara sederhana untuk mempelajari suatu subjek adalah menentukan segala sesuatu yang bisa benar atau salah satu yang termasuk pernyataan, proposisi, kepercayaan, kalimat, dan juga pemikiran. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berusaha untuk mencari kebenaran dalam hidupnya agar dirinya dapat diterima di lingkungan tempat mereka melakukan kegiatan sosial. Dan ada juga berbagai cara untuk memperoleh kebenaran. Di antaranya adalah dengan menggunakan rasio seperti para rasionalis atau bahkan melalui pengalaman hidup mereka. Kemudian, rasio yang mayoritas akan ditunjuk sebagai teori kebenaran di zaman dahulu. Pengalaman-pengalaman yang telah dialami oleh manusia menciptakan sebuah prinsip yang kadang melebihi nalar pada umumnya, sehingga kejadian yang telah dialami tersebut dapat diartikan berbeda bagi setiap individu, di mana tingkat pengetahuan setiap individu akan menghasilkan kebenaran yang berbeda bagi individu satu dengan individu lainnya. Dalam mengetahui kebenaran, indera merupakan struktur terendah dan pengetahuan serta intuitif adalah merupakan struktur tertingginya. Saat mencapai tingkat pengetahuan rasional ilmiah, manusia dapat melakukan penataan pada ilmu pengetahuannya agar lebih terstruktur dengan baik. Teori tentang kebenaran menurut ilmu filsafat yaitu bahwa dalam ilmu filsafat arti dari kebenaran sangat bergantung pada sudut pandang filosofis dan teoritis yang jadi dasarnya. Teori atau metode yang diperlukan dalam menguji sebuah kebenaran yang berguna sebagai petunjuk jalan bagi yang mengujinya. Sifat kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah paling tidak memiliki 3 sifat dasar, yakni 1. Struktur yang rasional logis. Kebenaran dapat dicapai berdasarkan kesimpulan logis atau rasional dari proposisi atau premis tertentu. Karena kebenaran ilmiah bersifat rasional, maka semua orang yang rasional atau yaitu yang dapat menggunakan akal budinya secara baik dapat memahami kebenaran ilmiah. 2. Isi empiris. Kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada,
bahkan sebagian besar pengetahuan dan kebenaran ilmiah berkaitan dengan kenyataan empiris di alam ini. 3. Dapat diterapkan atau pragmatis. Sifat pragmatis berusaha menggabungkan kedua sifat kebenaran sebelumnya atau logis dan empiris. Maksudnya, jika suatu pernyataan benar dinyatakan benar secara logis dan empiris, maka pernyataan tersebut juga harus berguna bagi kehidupan manusia. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran akan diputuskan atau ditetapkan oleh pemegang otoritas tertentu. Kebenaran sebuah teori adalah jika teori tersebut berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu, dan terdapat komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang sesuai dengan fakta dan mengandung isi pengetahuan. Pada saat pembuktiannya, kebenaran ilmiah harus kembali pada status ontologis objek dan sikap epistemologis, atau dengan cara dan sikap bagaimana pengetahuan terjadi yang disesuaikan dengan metodologisnya. Secara sederhana, kebenaran ilmiah adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta atau sesuatu yang selaras dengan situasi aktual yang di dalamnya terdapat metode-metode ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang sesuai dengan fakta dan mengandung isi pengetahuan. Hal yang penting dan perlu mendapat perhatian dalam hal kebenaran ilmiah yaitu bahwa kebenaran dalam ilmu harus selalu merupakan hasil persetujuan atau konvensi dari para ilmuwan pada bidangnya masing-masing. Kebenaran ilmiah tidak bisa dilepaskan dari makna dan fungsi ilmu itu sendiri, sejauh mana dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Di samping itu, proses untuk mendapatkannya harus melalui tahap-tahap metode ilmiah. Teori ini menyimpulkan bahwa kebenaran sebuah ilmu pengetahuan dapat diuji melalui kejadian masa lalu atau dengan melakukan pembuktian logis atau matematis. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran akan diputuskan atau ditetapkan oleh pemegang otoritas tertentu. Kebenaran ditemukan dalam pernyataan-pernyataan yang sah, dalam ketidak tersembunyikan atau aletheia. Kebenaran adalah kesatuan dari pengetahuan dengan yang diketahui, kesatuan subjek dengan objek, dan kesatuan kehendak dan tindakan. Kebenaran sering dianggap sebagai sesuatu yang harus ditemukan atau direbut melalui pembedaan antara kebenaran dengan ketidakbenaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kebenaran, di mana teori ini menyatakan bahwa kebenaran akan diputuskan atau ditetapkan oleh pemegang otoritas tertentu. Kebenaran sebuah teori adalah jika teori tersebut berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu, dan terdapat komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukungnya. Contohnya seperti semua besi bila dipanaskan akan memuai. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran ini juga dikatakan lawan dari kata kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan tidak sesuai. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berusaha untuk mencari kebenaran dalam hidupnya agar dirinya dapat diterima di lingkungan tempat mereka melakukan
kegiatan sosial. Ada berbagai cara untuk memperoleh kebenaran, di antaranya adalah sebagai berikut, dengan menggunakan rasio seperti para rasionalis atau bahkan melakukan pengalaman hidup mereka. Kemudian rasio yang mayoritaskan akan ditunjukkan sebagai teori kebenaran di zaman dahulu. Contohnya, roda sebuah mobil berbentuk segitiga. Kenyataannya, bentuk roda adalah bundar. Karena pengetahuan tidak sesuai dengan objek, maka dianggap kekeliruan. Namun, saat dinyatakan bentuk roda adalah bundar dan terjadi kesesuaian, maka pernyataan dianggap benar.